Sekarang Bang Kodari yang jelasin mengenai tupoksi ini ya. Ada kepala kantor staf presiden, ada kepala kantor komunikasi presiden. Ini saya harus tanya ke siapa nanti Bang kalau mengenai kegiatan dari presiden? Ya kalau pakai Kepres yang hari ini ya dari dari KSP bidang atau tugas komunikasi itu masih ada. Nah nggak tahu nanti kalau misalnya ada Kepres baru dari Pak Prabowo karena Kepres yang terakhir itu tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi KSP sekarang ini desainnya masih desain Pak Jokowi. Nah kelihatannya ya per hari ini Pak Prabowo itu menginginkan satu lembaga untuk khusus komunikasi. Maka lahirnya PCO itu yang diketuai oleh teman kita Hasan Nasbi. Apakah kemudian keberadaan PCO itu akan membuat fungsi komunikasi yang ada di KSP kemudian dicoret gitu ya dan diserahkan sepenuhnya kepada PCO atau tetap ada dua-duanya? Sebetulnya nggak apa-apa juga. Kalau PCO ngomong gitu kan komunikasi lalu ya dari KSP komunikasi nggak masalah juga kan. Ya, yang penting kan koordinasi tadi kan Pak. Jangan sampai sana ngomong A sini ngomong B. Yang penting koordinasi. Jadi kalau bicara situasi pada hari ini ya KSP masih bisa bicara, tetapi ke depan nanti kita lihatlah apakah kemudian itu harus betul-betul dari PCO atau KSP juga ada. Tetapi sebetulnya fungsi komunikasi itu kan melekat dalam setiap institusi kan ya Pak ya. Nanti tiap kementerian juga ada. Bukan berarti kemudian siapa Menteri Pak Maman misalnya atau nanti Bu Mutia Hafid atau Wihaji misalnya Nusron Wahid nggak bisa dan nggak boleh berbicara kan. Tetap fungsi komunikasi itu ada dalam setiap jabatan publik. Oke, kalau Bang Hensa melihatnya ada dua tempat fungsi komunikasi nanti akan ke arah mana? Sebelum dilanjutkan ya. Boleh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarah KSP dan metamorfosanya di masa lalu ada yang namanya Sesdalobang gitu ya, Sekretaris Pengendali Operasional Pembangunan. Lalu zaman Pak SBY ada yang namanya UKP 4 Unit Kerja Presiden untuk pengawasan ya, pengawasan pembangunan. Nah, kalau saya lihat dari Kepresnya memang banyak soal koordinasi, soal evaluasi, soal pengawasan. Mungkin itu juga yang membuat soal komunikasi ini karena dianggap sebagai satu bidang tersendiri dikeluarkan jadi PCO. Jadi ada kemungkinan juga ke depan nanti KSP itu fokusnya kepada evaluasi, kepada pengawasan dan barangkali nanti saya nggak bisa ngomong lagi kayak begini. Bisa aja. Bang Hensa. Bisa aja. Hensa. Kayak Bang Hensa. Tapi kete ya. Oke. Gimana? Bagaimana kalau melihat bahwa ternyata mengkomunikasikan ini mungkin kayak seperti ada persiapan ya, mengingat ini menterinya banyak supaya semua berkomunikasi dalam satu tempat. Nah ini Bang Kodari dan juga nanti teman-temannya yang kemudian akan mengkomunikasikan. Untuk keluar ada kepala kantor sebutannya kepala kantor komunikasi presiden, PCO tadi? Iya kan ada beberapa program dan kebijakan ya pastinya. Kalau misalnya langsung dari presiden atau ada pertanyaan-pertanyaan dari publik yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakan presiden itu saya yakinnya kantor presiden communication office itu yang kemudian menjawab. Tapi kalau tentang sektoral kementerian saya sih yakin masih dipersilahkan para menteri itu untuk bicara, tapi kalau PCO ini kan dia bisa bicara atas nama kementerian juga dan atas nama presiden. Tapi kan kalau menteri kelihatannya tidak bisa mengatasnamakan kementerian lain, hanya untuk sektornya saja. Betul. Nah KSP-nya zaman Pak Jokowi sebetulnya communication public itu ada di Deputi 4 kalau saya nggak salah. Nah ini kelihatannya Deputi 4-nya yang dipisahkan. Sebetulnya ada satu organisasi lagi yang terkait dengan komunikasi publik itu adanya di Kominfo. Ada Dirjen Komunikasi Publik. Nah itu juga tugasnya hampir sama, tapi kelihatannya memang tupoksinya berbeda-beda. Kalau di Kementerian Kominfo itu mungkin lebih kebijakan yang harus langsung disebarkan ya. Misalnya pada saat COVID, apa yang harus dilakukan untuk menghindari atau mencegah COVID terjadi, nah itu mungkin tugasnya Kominfo. Nah sementara KSP ini sebetulnya kan ini West Wing-nya presiden ya, jadi data-data yang dibutuhkan presiden, kemudian report-report atau beberapa hal yang dibutuhkan presiden dari beberapa kementerian itu sebetulnya dikumpulkannya ada di KSP. Ini strategis sekali sebetulnya untuk membuat kebijakan yang akan dilakukan oleh presiden nantinya. Sementara kalau presiden communication office itu ya dia mengutarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan kepresidenan. Jadi misalnya ini koreksi kalau saya salah. Ini presiden dari Lembah Tidar terus kemana gitu misalnya. Apa yang disampaikan presiden pada saat kunjungan kenegaraan ke Malaysia misalnya itu mungkin bisa dijelaskan oleh
Presiden Communication Office itu. Oke. Pak Suparji, sebenarnya kalau kita berkaca dengan negara lain, pembentukan kabinet seperti ini, apakah memang mungkin pernah dilakukan oleh negara lain? Ini termasuk yang rumit, jelimet, banyak, atau yang sederhana, atau bagaimana melihatnya? Ya banyak iya. Ya. Sederhana ya kan betulnya. Karena apa sederhana? Karena ya Fokus ya. mengakomodir dan memisahkan Ya. spesialis-spesialis kemarin itu tadi kan. Jadi ini lebih bagaimana fokus ya, konsentrasi menyelesaikan persoalan kan itu. Tetapi yang utama menurut saya bahwa ini segera bekerja terus kemudian menentukan indikator kinerja utamanya. Jadi harus jelas hasilnya kan itu. Karena dulu ada 100 hari, maka ini harus outputnya harus jelas bahwa kemudian menteri-menteri ini yang telah kemudian tadi dilantik dan disumpah harus betul-betul memiliki tanggung jawab ya bahwa ada harapan besar masyarakat ya kepada presiden, kepada menteri dan kesadaran bahwa banyak orang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu harus kemudian menjadi kesadaran para menteri ya bahwa mereka harus bekerja membaikkan Indonesia, baik sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum maupun sektor budaya. Ini harus ada tantangan-tantangan, bahkan sektor luar negeri pun harus menjadi perhatian Indonesia gitu. Maka untuk itu bahwa bagaimana soal jumlah besar ini saya kira tidak perlu panjang dipolemikan, tetapi bagaimana yang perlu dikawal adalah dipandu menteri ini betul-betul bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat gitu. Oke, nah sebenarnya kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan sangat dekat ya. Bentuk transisinya kalau publik melihatnya juga cukup smooth. Tapi apakah memang ini sudah menjadi hak prerogatif dari Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi berusaha melebur satu kementerian kemudian dipecah lagi oleh Pak Prabowo. Ini seperti apa Bang Kodari melihatnya? Ya kembali masing-masing presiden mungkin punya cara dan strategi ya dalam menghadapi masalah. Kalau bicara identifikasi masalah, saya melihat banyak sekali persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya. Misalnya ya soal swasembada pangan, swasembada energi, soal hilirisasi, ya. Itu semua sama. Tapi cara menyelesaikan permasalahan, Pak Prabowo mungkin punya ide dan gagasan bahwa justru menterinya diperbanyak, kementerian yang ada itu dipecah-pecah dan harapannya dengan cara seperti itu maka masalah-masalah yang selama ini ada akan tertangani juga dengan lebih baik gitu Caca gitu. Jadi seperti kata Mas Hensa, ini harus dikasih kesempatan. Ya. Saya kasih kesempatan kepada diri saya sendiri untuk menyebut nama Hensa, bukan Hensat lagi ya. Iya, nggak boleh. Ini kabinet baru, nama baru ya. Agak susah juga transisinya. Ya contohnya ya. beliau ini orangnya sama, namanya baru gitu. Iya. Dalam hal itu Pak Prabowo lebih baik. Dipecah-pecah, namanya beda. Gitu. Iya. Oke, pemirsa kalau Anda menyimak pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan kemarin pemirsa, ini banyak sekali target-target. Khususnya adalah untuk menjaga integritas menteri-menterinya yang loyal kepada masyarakat, bukan kepada kerabat, diri sendiri, atau juga kemudian pimpinannya pemirsa. Untuk itulah penegakan hukum di Republik kita menjadi penting. Sesaat lagi mari kita bahas keputusan untuk memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian pemirsa. Apakah tepat pemirsa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.